oleh Allah. Karena nanti akan naik agama
bisa iman kita ini bisa naik sampai apa? Sampai melebihi imannya para malaikat. Kalau kita iman kita itu naik turun ya, naik turun. Ya. Kalau imannya malaikat naik, ya. Kalau imannya iblis turun. Nah, kita bisa seperti imannya malaikat, lebih melebihi dari apa? Imannya para malaikat. Karena ada suatu kisah nanti apa? Yaitu malaikat iri kepada manusia, ya. Karena apa? Karena ada sesuatu amaliyah yang tidak bisa dilakukan oleh malaikat, tapi dilakukan oleh kita. Nanti ada kita bahas untuk selanjutnya. Ya. Atau juga kita nanti iman kita itu rendah seperti apa? Seperti iblis, ya. Seperti iblis rendah. Kalau iblis mah cuma apa? Cuma menyuruh, kita yang mempraktekkan, ini lebih parah. Ya. Jangan sampai kita makan yang haram. Waman faraqah, waman adapun siapa faraqah yang pisah al-ulama kepada para ulama, mata mahamati qulbuhu, hatinya man. Jadi kita pisah dari para ulama. Kalau misalnya kita pisah dari ulama, maka hatinya akan mati, ya. Kalau mati itu susah dinasehatin, ya. Kita hidupnya susah kalau kita jauh dari para ulama. Di dalam kitab Nasrul Ibad dikatakan di situ ada orang yang ulama yang ahli dalam bidangnya, yaitu apa? Ulama tasawuf. Dikatakan bahwa ada 3 cara yang bisa membuat kita itu atau menghilangkan kesusahan. Di situ ada 3 cara. Yang pertama adalah zikir kepada Allah. Ya. Orang zikir itu apa? Yang tadi hatinya galau, gundah, susah. Kalau kita zikir maka akan menjadi tenang. Ada zikrillah kita mahir. Ya. Makanya kalau kita galau nih, zikir kepada Allah. Ya, ingat kepada Allah. Yang kedua yaitu kita berkumpul dengan para ulama, berkumpul kepada orang-orang saleh. Salah satunya kita menghadiri majelis di sini, ini adalah kita lagi berkumpul, ya, berkumpul kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang saleh. Karena yakin di sini semuanya orang saleh semua, ya. Orang saleh pasti akan mau belajar, ya, mau belajar. Maka di sini kumpul, ya. Tapi hati kita yang tadinya apa galau, pas ngaji jadi tenang. Ya. Dan yang ketiga apa? Mendengarkan nasihat dari orang-orang saleh. Mendengarkan nasihatnya, ya. Insya Allah kalau ulama atau orang soleh yang memberikan nasihat, insya Allah pasti benar, ya. Pasti banyak. Kenapa? Sesuai dengan ajaran dari Rasulullah. Maka kita apa? Dekat dengan para ulama, jangan sampai kita jauh. Kalau kita jauh maka hatinya nih akan mati, ya. Akan mati. Wa umiya an ta'atillahi ta'ala. Dan apabila kita jauh dari para ulama maka akan buta, akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro taat, ya. Karena kita tak paham. Kita mau taat tapi kita jauh dari para ulama, ya boro-boro kita mau taat, kita nggak ngerti. Maka ini sudah disabdakan oleh Nabi bahwa apa? Nanti saya zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Kata Nabi nanti suatu saat ini, ya, saya di zaman akan datang suatu zaman, kata Nabi, kepada umatku dia itu akan menjauhi dari para ulama. Pasti jauh dari para ulama. Jadi ini ada suatu pengajian yang diajak ngaji, senangnya nongkrong, ya. Tak apa nongkrong di sini yang lebih baik, ya. Kadang nongkrong, ya. Nah, itu. Menjauhi dari para ulama. Kita gimana mau bisa kalau jauh dari para ulama. Maka kalau seandainya kata Nabi kita
jauh dari para ulama dan juga para ahli fikih, maka Allah akan memberikan 3 ujian atau 3 bala. Yang pertama adalah Allah akan mengangkat keberkahan di dalam usahanya orang tersebut. Kerja mentang-manting tapi kurang terus, tidak berkah, ya. Namanya orang berkah itu walaupun kita kerja cuma ya sebiasa-biasa saja, tapi apa? Tapi kita merasa cukup, itu adalah keberkahan dari Allah, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jauh, maka Allah akan mengangkat keberkahan kepada orang tersebut. Terus yang kedua apa? Yaitu Allah akan memberikan pemimpin yang zalim. Kalau dalam bermasyarakat berarti ini apa? Di sini mungkin pemimpin RT, ya. RW. Nah, kalau dalam bernegara presiden. Kita jangan jauh-jauh lah. Kita pemimpin dalam rumah tangga, ya. Kalau seandainya nih ibu-ibu nih ya, kan pemimpin keluarganya itu suami. Nah, kalau seandainya nih jauh dari ulama, maka akan diberikan suatu apa? Suami yang zalim. Zalim itu tidak melaksanakan suatu kewajiban, ya. Karena makna zalim itu wad'u syai' fi kulli wad'in, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dalam arti tidak menjalankan sesuatu yang sudah jadi kewajibannya. Kayak orang buang sampah itu juga termasuk zalim, ya. Nah, masuk zalim. Kalau guru saya dulu itu pernah, kalau biasanya kita kalau ngobrol itu kan peci ditaruh di ini, kadang-kadang ya. Nah, itu waktu almarhum, ya, mengatakan beliau ini salah satu kita bukan zalim, ya. Kalau kita peci lagi ngobrol ditaruh di ini apa namanya, dengkul ya kalau Jawanya. Betul itu juga karena ini peci ini letaknya di kepala, ini yang hal yang sepele sudah dikatakan zalim, apalagi yang sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, tidak memberikan nafkah, zalim. Hati-hati, makanya kita harus dekat dengan ulama, ya. Minimal dekat dengan orang-orang soleh, ya. Di sini banyak orang soleh. Dan juga kalau seandainya kita jauh, yang ketiga ya, yaitu Allah akan memberikan apa? Allah akan memberikan kepada orang tersebut itu apa? Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah alias tidak membawa iman. Walaupun ibadah ya siang malam, ya, karena apa? Jauh dari para ulama, maka ibadahnya bertolak. Kalau kita jauh dari para ulama, ya, kita tidak mengerti tentang ilmu, ibadah kita itu tertolak, ya. Ibadah sholat, tapi kita nggak ngerti tentang ilmunya karena jauh dari ulama, ya. Kalau ulama kita bisa mengerti, kita bisa belajar ngaji, ya, mengerti dari orang-orang yang soleh yang mengajarkan ilmu kepada kita. Di dalam Nazm juga dikatakan bahwa di situ waktu luman bilghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latu bantu. Jika seseorang itu beramal, ya, tanpa didasari dengan ilmu, maka amal tersebut itu mardudatun latu balik, tidak akan terima, ditolak. Ya, hati-hati, ya. Makanya kita dekat dengan ulama apa? Mencari ilmu, belajar thalabul ilmi. Itu penting thalabul ilmi, ya. Dekat dengan ulama karena ada suatu kisah ini. Kisah ini diceritakan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kitab tasawuf, ya. Di situ ada seorang ulama, ya, orang ulama abid, orang yang ahli ibadah. Beliau ini berasal dari tanah Maghribi kalau sekarang Maroko, ya. Ya. Maroko. Ini seorang abid. Beliau ini suatu saat atau suatu hari membeli keledai ke pasar. Kalau dulu keledai itu apa? Buat untuk kendaraan. Sama kayak onta, keledai bisa dibuat kendaraan. Nah,
Nah, dia membeli keledai di pasar tapi dia tidak dipakai, cuma ditandang doang. Nah, terus suatu ketika ada seseorang bertanya, wahai Syekh, ya, kok kenapa kamu beli keledai tapi kau enggak digunakan untuk dibuat kendaraan? Apa kata Syekh? Dia menjawab, keledai ini adalah khusus untuk menjaga kemaluanku. Maksudnya apa? Jadi untuk berhubungan dengan hewan tersebut, untuk menjaga daripada saya ini melakukan dengan perempuan lain, mungkin dengan keledai. Karena dia tidak mempunyai ilmu. Apa kata si orang tersebut? Wahai Syekh, itu lebih haram daripada kita berzina dengan hewan tersebut. Maka setelah mengetahui tersebut, si Syekh itu menangis dan bertaubat. Karena belum tentu orang yang abid ahli ibadah itu punya ilmu. Jadi dikira itu yang haram itu berzina dengan manusia lainnya, ya, cewek perempuan lain yang belum nikah itu yang dikatakan zina. Kalau dengan hewan tidak apa-apa. Ya, kata Syekh yang abid tersebut ternyata apa? Ternyata itu lebih zina. Ya, hanya ilmu penting. Ya, ilmu penting ini. Kadang-kadang kita juga sama. Ini salah satu yang sering saya ingatkan, ya. Salah satunya adalah ilmu faraid, ya. Karena salah satu tanda akan hari kiamat adalah dicabutnya ilmu faraid atau ilmu waris. Ya, salah satunya. Sekarang kalau orang meninggal itu boro-boro menghitung waris, jawabannya dibagi rata. Ya. Kadang ada suatu ketika pernah nih di daerah saya, ya, ini orang tuanya meninggal, punya anak laki-laki dan perempuan. Yang perempuan ini ngomong, ya, ini kan semuanya anak semua, laki-laki anaknya, perempuan juga anaknya, mending warisnya dibagi rata biar adil. Kalau secara akad bagus ya adil. Tapi apa? Itu menyalahi dari Al-Quran. Ya, karena bagian laki-laki itu 2 kali lipat dari bagian perempuan. Tuh. Kalau seandainya bilang itu enggak adil, berarti mengatakan secara tidak langsung mengatakan Allah juga tidak adil. Karena ini pembagian ini yang menurut Allah itu adil. Terus kita anggapnya tidak adil. Nah, berarti menyalahi Allah. Nah, hati-hati. Makanya ilmu harus dipelajari. Ya. Dan Nabi juga pernah bersabda, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Ya, nanti suatu ketika ini, ya, banyak orang yang sengsara, ya, nanti di yaumil qiyamah. Orang-orang tersebut itu kalau seandainya diizinkan oleh Allah untuk hidup lagi, maka orang tersebut kepengen hidup lagi. Kenapa sengsaranya di situ? Yaitu rajulun amkanahu thalabul ilmi fid dunya falam yatlub. Apa? Yaitu seseorang yang diberikan kesempatan untuk belajar mencari ilmu di dalam dunia, tetapi apa? Dia falam yatlub, maka dia tidak melaksanakan atau tidak belajar. Makanya kalau seandainya nih seorang tersebut itu meninggal, itu sengsara beliau, ya, maka kalau seandainya diizinkan begitu, ya Allah, izinkan saya untuk hidup sehari lagi, saya kepengen belajar. Kenapa? Karena sangat pentingnya belajar tersebut. Ya, kita sudah diberikan kesempatan di dunia ini apa? Untuk belajar, diberikan waktu. Kita kadang-kadang mungkin belajar ini ya minimal sehari sekali nggak apa-apa, ya. Atau mungkin setiap ada acara silahkan belajar, ya. Atau mungkin setelah kita belajar kita deres, jangan yang deres itu. Biasanya kalau habis pulang dari YouTube, ya, dan deres paling apa YouTube ya, apa Facebook, Facebook apa yang itu yang TikTok, biasanya gitu ya. Kadang-kadang kita setelah ini ngaji sudah itu untuk sampai rumah, ya, mending kita apa belajar, ya, datangi, kita memberikan kesempatan di dunia ini untuk
kita carilah ilmu, ya, walaupun sedikit. Bisa tidak bisa itu adalah apa? Ya, hati-hati. Makanya ini menjadi orang yang rugi kalau seandainya kita sudah diberikan kesempatan mencari ilmu, tetapi kita tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk mencari ilmu. Kadang kita masih muda gini masih muda, ya, masih muda mah pengen kerja dulu nih. Biasanya apalagi yang belum nikah, ya. Belum nikah alasannya kerja dulu buat untuk nikah. Nah, setelah udah nikah kerja dulu nanti buat nafkahi anak. Ya. Setelah anak sudah dewasa nafkahi lagi buat sekolah anak. Ya, kerja lagi. Kalau anak udah gede mikirnya buat nikahnya. Kelar ini. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nggak sempat mencari ilmu. Dan ini termasuk orang yang merugi. Hati-hati ya. Tadi masalah ya Ali wahai Ali, man qara al-Qur'ana wa lam yahillu ma lam yuhilla halalahu wa lam yuharrim haramahu kana minal ladzina nabatu kitaballahi wa rawa'a zuhurihim. Ini pesan lagi Nabi Muhammad kepada sahabat Ali, man qara'a, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa lam yuhilla, dan tidak menghalalkan halalahu, apa-apa yang sudah dihalalkan oleh Al-Qur'an, wa lam yuharrim, dan mengharamkan haramahu, apa-apa yang sudah diharamkan Al-Qur'an, kana minal ladzina nabatu kitaballahi wa rawa'a zuhurihim, maka orang tersebut itu termasuk apa? Yaitu melempar Al-Qur'an di belakang punggungnya. Ya. Jadi kalau seandainya kita ini membaca Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, sering membaca Al-Qur'an, tetapi kita menghalalkan apa yang diharamkan Al-Qur'an ataupun mengharamkan apa-apa yang dihalalkan Al-Qur'an, maka dia itu seperti apa? Melempar Al-Qur'an di belakang punggungnya. Di dalam Al-Qur'an sholat itu wajib, kita mengatakan ini enggak wajib, ya. Babi itu haram, terus kita mengatakan babi itu halal, ya. Maka ini sama saja kita melempar Al-Qur'an, ya. Tapi kalau yang sering terjadi ini masalah poligami, ya Pak, ya. Ya. Kadang-kadang poligami ditanya nih sama ibu-ibu, nih ada ibu-ibu ya di sini ya. Ditanya, Bu, poligami itu halal apa enggak, Bu? Nah, kata ibu-ibu mah haram poligami itu ya. Itu kalau ibu-ibu yang ditanya. Siap. Ya. Biasanya kalau bapak nanya kayak ibu, poligami hukumnya apa? Enggak boleh. Nah, ini hati-hati. Ya. Kalau kita mengatakan poligami itu enggak boleh atau haram, maka dia itu seperti melempar Al-Qur'an. Jangan kan satu ayat, ya, Al-Qur'an seayat aja kita melempar. Salah satunya lafaz Allah, ya. Hanya ada itu kan. Kadang-kadang kita sering waktu di majelis, ya. Itu saya di majelis, ini kayak lafaz Allah gitu kan. Kadang ditulis dalam buku, ya. Terus kadang-kadang kita sebarkan kepada orang. Kita nggak tahu nih orang ini akan bisa menjaga atau tidak, ya. Kita nggak tahu siapa yang salah, kita yang mengetahui. Maka dulu kalau masalah namanya buletin kalau masalah ya dulu. Nah dulu waktu jadi dakwah, nah itu apa? Setiap itu kita tidak memakai Al-Qur'an, cuma arti orang-orang masih khawatirkan ini lafaz Al-Qur'an itu apa dibuang oleh orang yang tidak mengetahui. Kadang-kadang juga di undangan tuh baca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Maka hati-hati nanti kalau saya kita nanti punya anak nih, anak sunatan atau nikahan, kalau bikin undangan jangan memakai baca Bismillah dengan lafaz Al-Qur'an. Kalau bisa apa? Pakai huruf pegon. Kalau huruf pegon ini masih ulama itu khilaf, ada yang mengatakan itu
ingat saya cerita ini si Raffi Ahmad ya sama Nabi kita itu saya pernah dengar katanya dia tak melarang poligami itu tapi syaratnya ceraikan saya dulu. Nah mending gitu daripada kita nggak boleh gitu ya. Berarti ini sama hanya kita melempar Al-Quran. Apa yang Al-Quran katakan halal, katakan halal. Apa yang Al-Quran katakan haram, kita katakan haram. Sedangkan poligami itu halal ya. Tetapi semua yang halal itu belum tentu kita kerjakan, ya benar ya. Poligami itu halal, tapi belum tentu kita kerjakan. Kayak saya jengkol ya, jengkol itu halal ya, tapi belum tentu saya lakukan, saya makan. Saya suka. Nah contoh kayak gitu, kopi halal, belum tentu saya minum kan gitu. Nah mungkin teh daripada kopi ya, makanya dari sesuatu yang halal itu belum tentu kita kerjakan, apalagi poligami ya. Makanya katakan, makanya kadang-kadang kalau nanya ibu-ibu yang di sini, insya Allah di sini mau paham semua ya, sana-sana ya. Jawabannya nggak boleh haram karena menyakiti istri, bilang aja halal ya. Nih hati-hati masalah tentang halal haram. Faslun fil wudu'i was sholati. Ini pasal tentang menerangkan tentang wudu dan sholat. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali istaqsi isbawal wudu'i fa innahu satrul iman. Wahai Ali istaqsi, istaqsi itu sempurnakanlah ya. Isbahul wudu'i yaitu masalah tentang apa? Masalah wudu. Fa innahu maka sesungguhnya menyempurnakan wudu itu satrul imani, menjadi apa? Setengah dari iman. Maksud dari di sini menyempurnakan wudu itu tidak hanya kita melaksanakan wajibnya aja. Ya. Kita sudah paham semua bahwa syarat wajib atau wajibnya wudu ada 6 ya. Di dalam Syafi'iyah kan ada 6. Niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian dari kepala ya. Nah, terus membasuh kaki dan yang ke-6 kaki. Hafal-hafal ya karena udah belajar nanti Syafi'iyah. Kita tidak hanya sebatas itu saja. Kalau kalian menyempurnakan, ya kita menjalankan sunnah-sunnahnya ya. Kita sebelum wudhu kita menggosok-gosok, menghilangkan apa kotoran yang ada di sela-sela apa jari-jari ini. Sunnahan ya. Jadi jangan kita cuma mengambil wajibnya saja, tetapi apa kita melaksanakan kesunahan juga. Itu namanya menyempurnakan di dalam wudu ya. Kita umur menghirup air ya di hidung nih juga sunnah ya. Tuh. Fa in tawadda'ta fala tusrif fil ma. Fa in tawadda'ta maka apabila engkau wudu fala tusrif fil ma'i, maka janganlah berlebih-lebihan di dalam air. Nah, ini hati-hati Pak ya, apalagi kita wudu di masjid. Kadang-kadang kita nih wudu di masjid buru-buru ya. Kadang-kadang kita pakai baju panjang. Nah, keran sudah dinyalain, kita baru taruh peci ya kan. Saya pernah lihat baru gulung-gulung baju itu ini sudah dibuka. Nah, ini namanya apa? Ini namanya israf, berlebih-lebihan. Makanya kalau kalian wudu apalagi di masjid di sini, kalau seandainya belum siap jangan dinyalain dulu kerannya. Ya, kita ngambil ini dulu. Tuh, ya, buka ini dulu. Baru kalau sudah siap baru kita. Karena ada yang sudah dibuka dulu baru naruh peci, baru gulung baju ya. Ada yang kayak itu. Di sini waktu itu saya pernah lihat. Ya, nah itu namanya israf. Hati-hati.
masjid. Apalagi masjid ini barang sesuatu yang sakral ya, berlebihan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi intinya kalau seandainya kita di masjid itu perannya agak gede, jangan full. Kalau bisa setengah saja. Ada waktu di masjid mana tuh, waktu saya pulang kampung kalau nggak salah di rest area itu perannya gede, pasti bukan 70 gede banget. Banyak orang yang sampai gede, hati-hati. Senamnya israf ya, berlebihan dalam memakai air. Maka kita jangan, kata Nabi apa, yaitu berlebihan dalam masalah air apabila kita berwudu. Makanya berwudu secukupnya saja ya. Kalau kita membasuh muka sekiranya sampai kena semua mukanya ya. Yaitu apa, dari tumbuhnya rambut ini sampai apa, sampai bawah sampai ini. Kalau bisa basuhan pertama ini ya, kalau dalam berwudu itu basuhan pertama itu yang wajib, yang kedua dan ketiga ini sunnah ya, menyempurnakan. Maka sebisa mungkin kita basuhan pertama ini kenal semua ya. Jadi kalau kita buka basuh muka langsung semua gitu, dan kita pikir ini kan susah banget airnya, jadi kita masih nempel sekiranya itu sunnah. Baru yang keduanya disempurnakan dan ketiga. Kadang kita bahasanya kadang-kadang kalau yang pertama cuma asal gini doang. Nah, harusnya yang pertama disempurnakan dulu. Ya. Yang maksud yang pertama disempurnakan dulu, sekiranya ini kena semua, baru kita menyempurnakan yang kedua dan yang ketiga. Tuh, dalam membasuh muka. Ya. Sama halnya juga tangan. Tangan juga kita harus melebihkan. Kalau masalah melebihi untuk masalah mulfakoin ya, ini ya. Ya. Nah ini apa? Boleh dilebihkan. Karena apa? Karena agar bisa mencapai kesempurnaan. Karena di dalam kaidah fikih dikatakan ma la yutimul wajib illa bihi fawal wajib. Sesuatu yang menyempurnakan perkara wajib, maka sesuatu tersebut akan menjadi wajib. Kita wudu sampai pergelangan ya, di sini. Maka kita untuk menyempurnakan ya, sesuatu yang wajib ini tidak sempurna, maka hukumnya wajib. Kalau kita cuma lepas, kita takut ya. Takutnya apa? Takutnya tidak sampai, maka batal wudu kita. Hati-hati, perlu belajar gitu ya. Tapi kita juga jangan berlebihan. Orang-orang sampai ke sini ada yang gitu ya, sekalian ada yang wudu sampai menggosok ininya ya, biar nggak tahu katanya. Ada ya, ada sampai ke sini nih. Nah, ada ya, makanya jangan berlebihan. Kita sekiranya cukup untuk menyempurnakan, lebih sedikit lah, cuma tengah-tengah gini tuh ya. Jadi jangan sampai berlebihan dalam masalah air. Fa idza faragta min qasdin, apabila setelah selesai min tahrin, dari berwudu sesuci, faqra, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadr min ba'di ghusl qaddamaini asratan marratan. Tuh, ini sudah pernah belum Pak? Jadi setelah kita selesai berwudu ya, setelah membasuh kaki, nah maka kita membaca surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai. Itu sebanyak 10 kali di dalam kitab Wasilatul Mustafa. Tapi kalau di dalam kitab Fathul Mu'in itu cukup 3 ya. Ketiga membaca itu apa gunanya? Ya, digunanya di sini apa? Fadilahnya yaitu yafrozullahu hamaka, Allah akan menghilangkan susah dalam hidup kita. Makanya bisa jadi
kita susah di dalam hidup kita itu apa? Mungkin aku itu tidak membaca ini. Makanya kita diwasilahi ya, diterangkan kita ikhtiar dari hidup kita tidak susah. Setelah itu kita membaca inna anzalnahu fi lailatul selama sampai 10 kali di dalam kitab Fathul Mustafa. Tetapi kalau di dalam kitab Fathul cukup 3 ya. Kalau dalam Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar ya, dikatakan apa? Kalau bisa amaliyah itu dilakukan sekali dalam seumur hidup. Karena apa? Karena bisa jadi kita itu akan tercatat sebagai orang yang pernah mengamalkan amalan tersebut. Walaupun kita sekali, ini kita kan belum pernah ya, mungkin belum pernah ya, belum pernah membaca Inna dari umur balik sampai sekarang. Kita lakukan sekali, mungkin seumur hidup itu sudah tercatat sebagai orang yang pernah mengamalkan kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Sama halnya kita sholat tasbih ya. Kita bisa dilakukan apa? Sebulan sekali, sehari sekali, seminggu sekali, atau seumur hidup sekali. Karena apa? Karena kita nanti tercatat sebagai orang yang pernah mengamalkan. Jangan sampai kita ini gak usah ya. Sekali cukup gak apa-apa, minimal ya. Biar apa? Biar dicatat sebagai yang pernah mengamalkan. Jadi kalau sudah ada catatannya berarti ini kita ini sudah pernah ngamalin gitu ya. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Karena dalam kitab Al-Azkar itu tentang doa-doa gitu ya. Doa mulai hutang juga ada, mau pengen lunas hutang ada. Nah, tergantung keyakinan kita ya. Maka kalau misalnya kita selesai wudu apa? Yaitu disunahkan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu setelah kita membasuh kaki sebanyak 10 kali. Agar apa? Apabila Allah akan menghilangkan kesusahan di dalam hidup kita ya. Ya Ali idza faragta ya. Ya Ali wahai Ali idza faragta, apabila engkau setelah rampung atau selesai min taharatin dari sesuci, fahu maka ambillah ma'an air, pamsah dan usapkan biyadaika terhadap tanganmu, rohobataka yaitu ke leher. Sunnah lagi ya. Jadi kalau misalnya kita setelah selesai ya, tadi setelah selesai kita membaca doa Inna Anzalna, dan juga dikatakan lagi oleh Nabi, yaitu setelah selesai kita membasuh telapak apa? Membasuh kaki. Nah, baru kita ngambil air, usapkan kita di leher. Itu sunnah ya. Tapi kalau bilang kita hidayah itu bukan setelah selesai wudu, yang bukan setelah wudu, tapi apa? Setelah membasuh telinga. Nah, baru kita telinga, baru kita nih. Kalau di dalam kita hidayah ya. Walaupun beda versi, tapi insya Allah ini akan menjadi dalil. Jadi kalau ada yang
dan ucapkanlah subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kayak mirip doa kafaratul majlis ya. Tapi ini ada tambahan wahdaka la syarika lak. Jadi doa setelah kita membasuh leher ini lalu kita berdoa itu. Tuh, ya. Sama kalau bisa apa lakukan walaupun hanya sekali. Kalau yang belum pernah, kalau bisa dijawabkan ya. Karena kesunahan ini apa? Bisa mengakibatkan atau bisa menyebabkan kita hidup kita menjadi gak susah. Setelah membaca doa tersebut, summa mundur ilal ard, dan juga apa? Yaitu kita melihat ke bawah. Ya, setelah kita doa tadi, lalu kita meruntuk ke bawah, lalu kita doa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Doanya. Fa innaman maka sesungguhnya seseorang qala yang membaca hadza doa tersebut ghafarallahu lahu kulla shaghiratin wa kabiratin, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa kecil atau dosa besar. Tuh yang banyak dosanya tuh lakukan ya. Jadi kita yang banyak dosanya tidak hanya sekedar bertaubat, tapi kita mendawamkan apa? Mendawamkan kita membasuh air ya ke leher kita dan berdoa yang tadi yang sudah dijelaskan di dalam kitab ini. Fadilahnya apa? Allah akan mengampuni segala dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Untuk ya, kadang-kadang kita lupa ya. Boro-boro doa biasanya habis wudhu kita langsung sholat ya. Kalau di PT buru-buru pernah jam kerja ya. Adakah yang di PT yang waktu sholat di waktu? Ada. Kadang ada, pernah dengar saya waktu sholat itu cuma 10 menit. Ada. Itu kan kadang-kadang sampai aku buru-buru. Tapi alhamdulillah di tempat saya bebas, mau setengah jam juga nggak apa-apa. Yang penting sudah koordinasi dengan temannya. Gitu. Mau juga nggak apa-apa. Makanya carilah PT yang jangan apa, jangan memberatkan dalam masalah ibadah. Kalau seandainya ada suatu perusahaan tempat kerja kita yang akan memberatkan dalam masalah ibadah, kalau bisa tinggalkan, ya ditinggalkan. Kalau kita mau boro-boro ya yang penting semangat kerja. Makanya jarang PT yang mengutamakan sholat itu, jarang-jarang. Yang penting kan kerja. Nah, makanya kita harus cari pilih-pilih, mudah-mudahan di tempat kita tempat kerja kita itu dalam masalah ibadah yaitu diberikan sesuatu kebebasan ya. Tapi kita jangan bebas banget, orang sudah ini malah tidur. Yang penting apa? Kita sholat jangan sampai di waktu. Kalau sampai di waktu 10 menit kita mau ngapain coba? Ya. Wudhu gini, apalagi dengan baca-baca gini ya. Baca ini aman jalan, wudhu aja sampai 5 menit ya, baru wudhu tuh, baru wudhu doang. Tapi mudah-mudahan ya kita semua bisa melakukan walaupun hanya sekali dalam seumur hidup. Karena apa? Karena kita bisa tercatat sebagai orang yang pernah mengamalkan dunia. Ya Ali, jam berapa? Ya Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insani ma dama ala taharatin wa lam yahdath. Ya Ali, wahai Ali, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat yastaghfiruna
insani bagi manusia atau seseorang madama yang melanggengkan atau mendawamkan ala toharotin, yaitu atas wudu atau sesuci, malam yahdas, dan menjaga masalah tentang hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Makanya kita disunahkan mendawamkan wudu, ya, mendawamkan wudu. Karena apa? Karena malaikat itu selama kita dalam keadaan suci, ya, bersih dari hadas kecil maupun hadas besar, maka malaikat ini akan beristighfar atau memohon ampun kepada Allah buat orang tersebut. Ya, itu baru fadilah mendawamkan wudu. Banyak fadilah mendawamkan wudu. Ya, di antaranya bisa membuat pintar. Kalau orang cerdas itu apa? Yang mendawamkan wudu. Para kita orang cerdas mah karena belajar. Belajar belum tentu pintar, ya, belum tentu. Ada mumpetnya doang, ya. Makanya kita dengan cerdas, ya, kita diwasilahi apa? Kita mendawamkan wudu, ya. Mendawamkan wudu. Karena mendapatkan wudu ini apa? Bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena para malaikat ini memohon ampun untuk orang tersebut. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau ini apa? Orang yang selalu mendawamkan wudu. Ya, ada suatu kisah bahwa beliau ini, ya, punya khotim. Khotim itu ya bisa jadi kalau yang sekarang mas santri yang dekat, ya. Kalau di sana khotim kan santri terus dekat dengan pengasuh, ya, khotim. Ya, kan ada yang santri doang, ada, ya, ada yang khotim yang membantu mendekat. Nah, ini khotimnya apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini apa? Beliau bersaksi bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini selama 40 tahun bersama beliau, ya, khotim tersebut apa? Mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau sholat subuh itu wudunya itu dari wudu sholat isya. Tuh, kita mau boro-boro, sekarang aja mungkin udah batal, ya. Mungkin nanti malam juga batal lagi, ya. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang menjaga dari hadasnya, ya. Sholat isya punya wudu, ya, sampai subuh juga dia masih memakai wudunya sholat isya. Dan juga diriwayatkan Nabi, dikisahkan Nabi, beliau juga pernah bermimpi. Setiap tidur bermimpi apa? Ini kalau bahasa kita apa, ya? Di hitungannya apa namanya? Mimpi basah lah, lebih enaknya. Mimpi basah ya. Mimpi basah. Setiap tidur, Syekh Abdul Qadir Jilani apa? Mimpi basah. Beliau bangun, beliau langsung mandi wudu. Tidur lagi, mimpi lagi sampai 40 kali. Mandi, wudu, tidur. Kalau kita beda, ya, kayak beda. Mimpi basah malah dilanjutin tidurnya. Malah kalau bangun mah, aduh, ini belum apa-apa kalau bangun. Biasanya Nabi kayaknya, ya, abadi yang jomblo kan, yang istrinya di kampung, ya, tuh, mimpi basah ini apa? Rezeki katanya. Ya. Udah pernah, ya? Tapi kalau apa? Syekh Al-Jilani enggak. Beliau apa? Mandi, wudu lagi. Saking apa? Saking menjaga agar apa? Diri kita ini apa? Yaitu suci dari hadas. Jawab wudu sangat penting. Nabi juga pernah nih berpesan kepada sahabat Anas, ya. Kata Nabi, ini istaqaqta antakuna abadan al-wudu, apabila engkau mampu, ya, untuk apa? Melanggengkan atau mendawamkan wudu, fa'al, kata Nabi, lakukanlah. Fa'inal malakal mauta idza qubida ruhu 'abdin kutibat
syahadah, maka orang tersebut tercatat sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ini Nabi yang ngomong, ya, bukan saya yang cuma melanjutkan pesan kepada apa? Kepada sahabat. Makanya untuk ya kita kalau meninggal ini dalam keadaan bersuci, yang dari atas kecil maupun besar, maka ini apa? Tercatat sebagai orang yang mati dalam keadaan syahid. Makanya beruntung kita kadang ada ya, ada di video-video itu orang yang lagi khutbah meninggal, ya, lagi sujud meninggal. Karena apa? Mungkin waktu hidupnya sering sholat. Makanya kalau orang meninggal itu tergantung kebiasaan kita, ya. Kalau kita kebiasaan kita sering main gini-gini ya, nah ya mungkin bisa jadi ya, hati-hati ya. Ada lagi yang hobinya mancing ya. Dulu ada orang meninggal hobi mancing ya. Dulu ada isu-isunya mah ini ada hantunya, kayak dulu kan masih mistis. Ada orang hobinya mancing di sungai, gua pulang-pulang ternyata meninggal di situ ya. Makanya kalau hobi mancing nggak apa-apa, so silakan, yang penting tahu waktu. Karena saya dulu pernah hobi mancing, ternyata apa? Bener-bener ini nggak tahu waktu, nggak tahu waktu zuhur, nggak waktu asar, nggak tahu Korea. Dulu waktu masih kecil, masih pakai pancing yang masih murah, pakai kayu bambu ya. Orang pancing aja sampai jutaan harganya, ya kan? Anak istri nggak di nafkahi buat pancing doang, dapatnya enggak ya kan ya. Nah, kadang dapatnya enggak, yang penting apa? Senang. Gak apa-apa, sok, gak apa-apa, hobi silahkan hobi, yang penting tahu waktu. Nah gitu. Makanya kita harus mendawamkan wudu ya. Jadi masalah wudu harus didawamkan. Karena apa? Apabila malaikat mencabut nyawa kita dalam keadaan berwudu, maka kita ini termasuk dalam meninggal dalam keadaan syahid. Sama halnya kita juga mau tidur juga wudu dulu. Ada yang di sini yang mau itu wudu dulu. Nah, ada ya. Walaupun seandainya sebelum tidur nih, tidur kan kita membatalkan wudu. Gak apa-apa, yang penting sebelum tidur kita wudu. Karena kalau seandainya kita tidur, ya, terus kita berwudu, maka setiap hembus nafasnya itu terhitung kita zikir. Nah, jadi tidur sambil zikir dari nafas kita. Kadang yang nafasnya mungkin kalau ngorok ya, tidurnya mungkin itu tulisnya itu kan. Ya, karena itu kalau yang berwudu ya, kalau yang nggak wudu mah bukan zikir itu. Ya. Ya. Makanya wudu dulu, karena jadi kita jangankan kita waktu tidak tidur kita zikir, ya. Tadi kita berzikir biar hati kita tenang. Kita dalam keadaan tidur juga kita bisa berzikir dengan cara kita sebelum tidur kita berwudu. Penting wudu. Ya. Walaupun nanti setelah tidur kita sudah batal wudunya nggak apa-apa, yang terpenting sebelum tidur kita wudu, karena dihitung setiap nafas, tarikan nafas, kita narik satu zikir, kita keluarin satu zikir. Coba hitung aja kita berapa. Mungkin kalau yang kaset mungkin coba istrinya itu dari 1 jam aja berapa nafas ya. Ada nggak 100 lebih ya. Kita mau boro-boro kalau duduk sampai segitu ya. Baru 33 jam sudah lalu. Tadi tahlil cuma berapa 33, tahlil dapat 1000 ya. Nah, itu baru apa? Baru makanya dawamkan wudu ya. Dulu waktu di pesantren juga sama, diajarkan untuk mendawamkan wudu. Waktu sekolah ya, batal keluar izin wudu. Karena kalian ini dulu waktu di pesantren, sekarang jarang. Nah, kalau ingat
Walaupun sesuatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu amalan yang dilakukan dengan cara istiqomah. Makanya kalau kita pengen amalan kita dicintai, ya kita lakukan dengan istiqomah. Walaupun sehari sekali, sebulan sekali, ya seminggu sekali, setahun sekali langsung menemukan ini istiqomah. Jadi intinya kita harus bisa mendapatkan sang sekali. Saya takut ini kemalaman ada yang satu ya, ada yang ketiga, ada yang ketiga ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah ya. Jadi menyempatkan waktu ya, menyempatkan waktu walaupun kita kerja, menyempatkan waktu untuk ta'lim apa, biar kita ini nanti tidak termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi jemaah yang hadir. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang berkah, manfaat amin ya rabbal alamin. Ya Ali istaghfiru yawmal jum'ati wa faraqahu ma bainal jum'ati ila al-jum'ah wa Allahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah amin hamdan syakran hamdan batin fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi yasin wal qur'anil hakim wa bima anzaltahu birrisalati wan nubuwwati wal wilayati ila siratil mustaqim wa bi jami'i ma ja'a minka jibril tanzilan 'azizir rahim wa min qawasil hurufi wal asma'i tammati wa bima adharta fil wujud li kulli mawjud min al ayatil bayyinat wa bi fadilatikal mufarrij an kulli mahmum wa mahzunan lil munafis an kulli maghlub wal mukhallif li kulli masjun ya muhyil bihari wal 'uyun ya man ja'ala khaza'inahu bainal kafi wan nun wa 'alima bima kana qabla an yakuna as'aluka Allahumma an tas'alaka jinajata ridhaka wa an taj'alana ahlan wa mahala li sa'adatik wa ghinaka wa an tuyassir lana jami'al muradati wal maqalib wa an taj'alana baina 'ibadika fi kulli halin ghafil ghalib wa an la tuhmidana ila ahadin min khalqika fi amri rizqina wa an tarbata ala sunnatil mutawaffihin bil makruhi fi haqqina wa an taqina harakatika bi tawfiq wa an taj'ala ridhaka 'anna khairan musahibi lana wa rafiq wa an tusihibana bil jalalati wal muhabati wa tamunna 'alaina bi sur'atil ijabah istajib Allahumma du'ana istajib Allahumma du'ana ya Allah istajib Allahumma du'ana wa haqiq fika raja'ana wa dakhalna fi harjal lutfikal masul fi sirri qawlika innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un subhanal munafis yang kulli madyun subhanal mufarrij yang kulli mahzun subhana man amruhu bainal kafi wan nun subhana man idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ya mufarrijal umum sholli ala Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi surah Al-Fatihah. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim bi
Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita saksikan bersama, kita dengarkan bersama